para jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Syekh Al-Imam Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki Al-Haytami atau biasa disebut dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang tokoh ulama besar madhab Syafi'i. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang ditulis di dalam kitabnya, yaitu kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, Man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khishalin yarfa'u anhu di kul aishi wa adzabil qabri wa yuqdihi Allahu kitabahu biyaminih wa yamurru ala asyirati kal buraki wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab wa man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi khamsa asyrata uqubatan, khamsun fid dunya wa thalathun 'indal maut wa thalathun fi qabrihi wa thalathun 'inda khurujihi minal qabri. Atau kama qala. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memelihara sholat wajib atau sholat fardu 5 waktu dengan pemeliharaan yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan hambanya ini dengan 5 perkara. Dipun muliakan dening Gusti Allah, dipun jamin dening Gusti Allah. Yang pertama, terhindar dari kesempitan rezeki dan hidupnya bahagia. Kapan wonge njogo salat 5 waktu, delalah rezekine enek ae. Dan dia tidak merasa kekurangan, artinya hidupnya merasa happy. Kandi duit happy, enggak dipikirkan, enggak terlalu galau. Yang kedua, ia akan terhindar dari siksa kubur apabila mati. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan amalnya dan dia akan menerimanya dengan tangan kanannya. Yang keempat, ia akan berjalan di atas Shiratal Mustaqim dengan cepat seperti kilat. Yang kelima, jaminan orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia masuk surga tanpa hisab. Jadi kelebihan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Barang siapa yang mengabaikan sholat fardu, maka akan menerima 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 ketika mati, 3 ketika di dalam kubur, dan 3 di waktu keluar dari kubur. Siksaan di dunia, orang yang sering meninggalkan sholat, 1, berkah umurnya dicabut oleh Allah. Yang kedua, tanda-tanda kesolehan di wajahnya sudah tidak ada. Yang ketiga, setiap amal yang dilakukan tidak akan diberi pahala oleh Allah. Yang keempat, apabila berdoa tidak akan diangkat ke langit sehingga doanya tidak dikabulkan. Yang kelima, tidak mendapat doa dari orang-orang soleh. Dan yang keenam, ia dibenci oleh orang banyak. Tiba-tiba akeh wong sing benci karena ninggalaken
sholat fardu. Untuk siksaan yang diterima di waktu mati adalah satu, dia mati dalam keadaan terhina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Boleh jadi ia meninggal dunia di rumah sakit sama dokter dilarang makan, padahal di sekelilingnya banyak makanan, tapi sama dokter nggak pareng, makan ini nggak boleh, nggak makan ini nggak boleh. Nah, yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Apabila diminumkan air sebanyak 1 lautan pun, takkan bisa menyegarkan tenggorokannya lantaran teramat sangat haus. Lanjut ya. Untuk hukuman yang akan diterima di dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat di dalam kuburnya akan disiksa dengan dipersempit sehingga tubuhnya terjepit depan, belakang, atas, bawah menyempit sehingga tulang belulangnya hancur lebur kayak gini, apa? Kayak remuk. Yang kedua, ruang kuburnya terisi api sehingga si mayat siang dan malam kesakitan berkelimangan di atas bara. Kayak gini sate. Nah, sate kan cuma dari bawahnya, nggih. Ini dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, belakang. Si mayat ini dikelilingi oleh api. Iki bahayane wong sing gampang ninggalaken sholat. Yang ketiga, di dalam kuburannya akan bertemu dengan ular yang diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa si mayat yang meninggalkan sholat ini. Ular itu bernama As-Suja Al-Aqra, artinya si pemberani yang berkepala kotak. Matanya dari api, kukunya dari besi. Tiap kuku panjangnya perjalanan 1 hari. Dia berbicara pada mayat, aku adalah As-Suja dan As-Suja Al-Aqra, diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat subuh sehingga matahari terbit. Aku memukulmu lantaran engkau mengabaikan sholat zuhur hingga waktu asar tiba. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat asar hingga maghrib datang. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat maghrib hingga isya. Aku memukulmu lantaran engkau mengabaikan sholat isya hingga fajar terbit. Nah, 1 kali pukulan dari ular ini, maka mayat akan terbenam di perut bumi kira-kira 70 birok dan tak henti-hentinya tersiksa hingga sampai hari kiamat. Jadi bahayanya orang yang gemar hobi ninggalake sholat. Adapun hukuman yang akan diterima di waktu keluar dari kubur menuju mahsyar adalah 1, hisab yang ketat. Ia akan mendapatkan hisab yang ketat. Makanya ada doa, Rabbi hasibni hisabai yasiro. Gampangkanlah kami, ya Allah, ketika panjenengan hisab. Dan ini nanti orang yang suka meninggalkan sholat, hisabnya diperketat. Yang kedua, otomatis ia akan dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga, tentu orang yang gemar meninggalkan sholat akan masuk neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, Ma salakakum fi saqar,
qalu lam naku minal musallin. Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami sering di waktu sholat, kami tidak mengerjakan sholat. Jadi bahaya ya, makanya sholat jangan sering kita tinggalkan. Kalau kita tidak bisa sholat awal waktu, mungkin pertengahan waktu. Intinya ketika adzan berkumandang, apapun kesibukan kita, mari kita tinggalkan lebih dahulu. Kita tinggalkan kesibukan kita, karena apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menunaikan sholat 5 waktu. Ketika kita mau bersujud kepada Allah, itu adalah tanda bukti bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sakit tetapi ya, kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.